Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut kegiatan kita. Nah, dalam peran ini kan di situ dikasih dua ya. Ada dua apa? Dua skenario. Satu peran yang Allah rencanakan, yang tentu sudah ada peran itu. Sekarang, besok, kemarin dan seterusnya ada peran-peran yang sudah Allah rencanakan atau kita sebut dengan takdir. Artinya kalau kita ikut skenario Allah, sebenarnya hidup ini tinggal menjalani. Ada yang hidup dengan format diri sendiri, artinya itu ya sakarepe gitu ya. Tentu pilihan kita adalah bagaimana kita bisa hidup dengan format dan rencana Allah. Tapi by the way kita nggak tahu ya nggak? Secara pasti kita nggak tahu. Oke? Maka karena kita nggak tahu, kita punya 3 alat analisis. Apa 3 alat analisisnya? Oke, indikasi kita untuk menemukan kalau Allah punya rencana kepada kita dan kita berusaha untuk menemukan apa cara kita, bagaimana cara kita mengukur. Ukurannya apa? Ukurannya mengenai 3. Hobimu apa? Kemudian lingkunganmu, kemudian amanah yang terjadi, terus amanah itu bisa datang, bisa pergi, bisa datang, bisa pergi, sesuai dengan perkembangan kehidupan kita. Nah, itulah cara mengukur kita. Kalau ini adalah ruang kosong kita. Cara mengukurnya itu bukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan pendapat orang lain, jadi bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kayaknya saya bagusnya ini, kayaknya saya kepinginnya seperti dia, kayaknya saya harus contoh dia, kayaknya saya harus begini. Jadi 3 alat ukur ini dikombinasi. Satu, berdasarkan apa? Pengalaman, apa tadi? Kecenderungan hati. Yang kedua, lingkungan. Amanah. Kita suka terhadap sesuatu, benci terhadap sesuatu, itu datanya kalau secara ilmu SC kan sudah terkumpul pada saat kita kecil, akil balik, sebelum akil balik, lewat lingkungan di mana kita hidup, lewat pendidikan orang tua, lewat suasana emosi kehidupan keluarga kita. Dari situlah mulai terbentuk baik dia baik, nggak baik nggak baik, kan kira-kira gitu. Kalau nggak baik dalam perjalanannya, ketika kesadaran itu sudah muncul, maka perbaikilah. Kalau sudah baik, maka kembangkanlah. Tapi kalau untuk merubah 100% diri kita, walaupun kita punya ilmu namanya hipnosis, merubah 100% pemikiran bawah sadar, itu hampir-hampir tidak mungkin. Karena nggak ketemu ya, hampir-hampir tidak mungkin lah mustahil. Karena data itu sangat banyak sekali. Karena setiap detik rekaman kehidupan kita itu kan termasuk di dalam pikiran bawah sadar. Jadi mulai kita tadi berangkat sampai ke sini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya terekam di dalam pikiran bawah sadar. Kadang ada yang bermanfaat bagi kita, ada yang tidak, dia terus terekam ya tergantung. Kalau ini mau dirubah secara 100% tidak mungkin ya, bahkan hanya beberapa persen saja, tergantung keluhan manusianya. Nah, sekarang ini ada yang perlu diperbaiki. Jati diri itu berkembang apa enggak sih? Apa pakem? Apa berkembang? Berkembang. Karena berkembang sebagaimana hobi juga berkembang. Kadang kita hobi sesuatu, besok tidak hobi lagi, tidak apa-apa. Suka sesuatu, tidak suka lagi, karena pengaruh. Kemudian lingkungan berubah nggak? Berubah. Karena sosial, karena politik, karena perkembangan zaman, maka berubah. Kayak perkembangan jati diri terus ada. Kan dia dinamis. Kemudian amanah apalagi? Amanah terus selalu berkembang. Jadi untuk apa sih kita mengenal jati diri? Supaya kita, pertama ini hanya menjelaskan secara logika. Oke, secara logika hal-hal yang mungkin bisa kita ukur tentang siapa diri kita. Walaupun pembahasan tentang siapa diri kita, jati diri kita ini pendekatannya macam-macam. Ada yang melalui pendekatan rohani, ada yang melalui pendekatan filsafat, ya ada yang melalui pendekatan aura,
pendekatan cucokologi. Nah, target kita setelah orang memahami jati diri, apa targetnya? Musuh terbesar orang yang dengan jati diri musuhnya apa? Melawan hawa nafsu, melawan keinginan, melawan godaan kehidupan. Oke? Itu adalah godaan-godaan. Hidup kaya, hidup berilmu, hidup berpengaruh, hidup menjadi orang biasa. Mana yang lebih penting? Menjadi orang yang kaya, bermanfaat, menjadi orang berilmu, bermanfaat, menjadi orang yang punya jabatan, atau menjadi orang seperti apa? Mana yang lebih bermanfaat? Berilmu bermanfaat. Semuanya bermanfaat, tapi yang berilmu lebih bermanfaat. Orang berilmu. Oke, abang mau nanya ini nanti kena bawahnya yang di 3 kualitas manusia itu, ini yang mau abang koreksi. Ya, kamu jawab kenapa ilmu penting? Bukan orang kaya lebih penting, bisa membangun umat, bisa sedekah, bisa bangun pesantren, bisa menafkahi anak yatim, kan penting. Atau menjadi seorang yang berilmu lebih penting, gimana? Apa jawabannya? Kenapa pilih menjadi orang yang berilmu? Kira-kira gimana? Karena berilmu semua bisa didapat. Dengan ilmu semua bisa negara ilmu. Ada orang berilmu nggak kaya juga, banyak malah. Orang kaya, Orang kaya penting, dia bisa bayar dulu, bisa bayar guru. bisa lancarkan urusan juga pejabat. Kalau berilmu Apa? Pejabat kaya yang berilmu. Berilmu yang kayak raya. Semuanya sama penting Bang, tapi lebih penting yang berilmu. Dengan berilmu itu bisa mengendalikan nafsunya. Kedua, bisa mengendalikan hartanya. Jadi kalau harta dia berilmu, harta yang mengendalikan dirinya. Karena penting dan nggak penting itu sesuai lah dengan sendirinya. Oke? Jadi mau dilihat dari sisi manapun, dia selalu yang punya jabatan, yang punya uang. Artinya kalau kita di sini ada 3, 4, 5, 6, 7 dalam skenario Allah, ini jadi orang biasa, ini jadi orang biasa, ini jadi orang kaya, ini jadi orang pejabat, ini jadi, dalam pandangan Allah sama semua. Ini yang harus kita camkan, karena nanti materi yang di bawah itu yang perlu sedikit kita tambah nanti. Kenapa sama? Karena ukuran kita ini, ukurannya hanya satu saja, yang paling bertakwa. Jadi kalau orang biasa bertakwa, jos. Orang berilmu bertakwa, jos. Orang punya pengaruh bertakwa, jos. Misalkan mana hebat Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa itu pemimpin umat, Nabi Musa itu terkenal, Nabi Musa itu leader, ya kira-kira begitulah, public speaker, pokoknya yang tampil gitu. Tapi ada juga satu yang nggak tampil, hidupnya sendiri, nggak ikut-ikutan. Tiba kata Allah, walaupun Musa kayaknya wah hebat. Kayak Umar, Rasulullah pernah bersabda tentang seorang namanya Qais Al-Qarni, ya nggak? Umar, kamu kalau jumpa Qais Al-Qarni minta doa sama dia, minta doa. Doa. Karena dia ini yang akan menjadi, kata Rasulullah, akan menjadi penyafaat kampungnya, keluarganya, apa kaumnya yang banyak. Jadi dia bukan pemimpin umat, dia bukan orang terkenal, tapi di mata Allah derajatnya tinggi. Ini yang mau kita koreksi di yang bawah itu 3 kualitas manusia itu yang mau perlu kita rubah tuh sedikit. Atau kita tambahin sedikit. Jadi ada orang yang belajar nggak paham-paham. Pokoknya belajar nggak paham-paham. Belajar nggak paham, belajar nggak paham, belajar nggak paham. Pokoknya bebel otaknya kira-kira begitu. Ada orang yang belajar yang pintar. Nah ini kalau dalam kacamata apa, mana yang lebih afdol antara 2 orang ini? Antara 2 orang ini mana yang lebih utama nih? Kalau secara kasat mata kita yang pintar ini, karena dari pintarnya dia bisa ngajar, harusnya kan gitu kan? Kacamata awam ya, kacamata kita. Tapi dalam kacamata awam enggak, sama aja. Yang penting mana yang takwa gitu. Jadi dia takwa dengan kebodohannya ya apa? Karena bodoh sering datang pengajian. Karena bodoh maka gurunya berusaha mencari metode-metode baru. Kalau orang sekali diajarkan langsung paham, gurunya nggak cerdas. Karena dengan metode yang sama kok langsung paham. Tapi ini diajarkan nggak paham, dia nggak paham.
Dia aja nggak paham lagi. Lu mikir, berkah dari bodohnya akhirnya keluar metode ikro, metode tilawati. Terus karena saking bodohnya orang untuk belajar Al-Quran, kok nggak paham dengan cara ini dengan cara itu, akhirnya keluar metode itu. Berarti yang berkah siapa? Bodoh itu berkah, karena membuat amanah. Jadi penting nggak dalam baca materi? Makanya kita nggak boleh dalam jati diri itu. Dan pokoknya orang melakoni sesuai amanahnya itu udah top. Gitu kan? Tugasnya kita nuntut ilmu. Paham kan nggak wajib kan? Paham wajib kan nuntut ilmu? Nuntut ilmu wajib paham kan? Hah? Nuntut ilmu wajib datang ke majelis ilmu, datang ke kelas, ya kan? Kayak paham tidak? Kalau paham tidak ya? Oh, dalam sorong. Kita minta mau. Berarti lebih sabar, Lebih kreatif. lebih kreatif, ya nggak? Iya. Nah, kan maksudnya begitu. Nah, di dalam jati diri ini di bawah tertulis pula tentang apa? Tentang 3 kualitas manusia. Manusia sedang, rendah, dan tinggi. Di dalam 3 kualitas manusia ini seakan-akan menggambarkan kalau manusia yang berkualitas itu manusia yang punya pengaruh besar, ya kan? Iya. Padahal sebenarnya kan tidak kan? Barusan yang kita bahas kan? Orang yang punya amanah menjadi orang besar, orang yang punya kecenderungan hati, orang yang punya lingkungan, punya amanah menjadi orang besar, maka kualitasnya adalah kualitas yang tadi, rendah, sedang, tinggi. Itu ukurannya. Tapi orang yang kedua tadi yang kita bilang juga menemukan jati diri dan amanahnya, justru dia tidak perlu mencapai kualitas tertinggi tadi. Jadi ada 2 tipe orang ini yang sama-sama ujungnya adalah siapa yang paling bertakwa dan siapa yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak selamanya orang hebat itu harus terkenal, gitu maksudnya. Tidak selamanya orang keren itu harus punya santri, punya mahasiswa, punya pengikut, punya follower, punya karya, punya bisnis besar, enggak. It's nothing. Oke. Dalam ilmu yang kemarin kan baru kita seakan-akan itu harus dikejar oleh kita semua. Lu kalau mau kualitas tinggi berarti harus ada orang yang memang seperti itu. Ya, ibu-ibu rumah tangga misalkan. Ya kan nggak perlu kan. Jadi 3 kualitas manusia ini adalah tidak mutlak sepenuhnya semua manusia harus menuju 3 kualitas ini. Coba yang pertama kualitas rendah itu manusia yang sibuk dengan dirinya. Manusia yang sibuk dengan dirinya dan keluarganya. Manusia yang memikirkan orang banyak. Nah ini nanti rumusnya bisa terbalik. Jalan sendiri untuk mencapai kualitas tertinggi. Jadi kalau Anda seorang ilmuwan, seorang yang berilmu, maka amanahmu adalah menyebarkan, tabligh, berbagi. Maka kualitasnya masuk di sini. Gitu. Masuk yang 3 tahap kualitas. Kalau Anda seorang pengusaha, maka Anda masuk kualitas ini. 1, merawat keluarga yang lebih besar, merawat karyawan yang banyak, maka arahnya seperti itu. Jadi kalau Anda tidak masuk, Allah takdirkan orang-orang yang tidak masuk kategori yang tadi, maka kualitasnya mau menjadi hebat itu gimana kualitasnya? Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu. Nggak mungkin juga saya harus terkenal juga, Pak. Yang 3 kualitas manusia itu kita arahkan kepada orang yang memang punya amanah, peran dan jati diri di situ. Bukan semua orang harus mengejar 3 kualitas manusia. Nah, itu koreksinya kita di situ, koreksinya. 3 kualitas ini tidak merepresentatif semua manusia, semua kita. Artinya tidak semua orang harus menuju kualitas tertinggi yang sudah kita kategorikan. Itu aja. Harus ada klausul baru. Orang-orang yang tidak amanahnya tidak di situ ya tidak perlu mengejar kualitas dengan cara yang lama. Harus kita buat klasifikasi baru. Ya, semua kan sesuai dengan jati diri toh. Nah, ketika dia sesuai dengan jati diri yang kalau contohkan dia adalah seorang berilmu, entah kenapa nih di kelas dia paling pintar, entah kenapa paling paham, entah kenapa hobinya belajar. Yang satu masuk juga kelas, bandel bukan main, pelajaran nggak nangkep, diajarin nggak pintar-pintar, kira-kira begitu. Ini kan sudah lain, di kelasnya sudah lain ini amanahnya ini.
Yang satu telaten, suka dengan ilmu. Yang satu sukanya olahraga, nggak suka dia ngapal-ngapal bahasa Inggris, nggak suka. Jadi diajarkan agak kubel. Masih dikasihkan aja berarti Bang ya? Diajarkan agak susah, sehingga daya tangkapnya, kecenderungannya kan gitu. Yang ini belajar 1 minggu 10 buku, yang ini 1 tahun cuma setengah buku kira-kira gitu. Nggak masuk dia ini kan. Artinya ini bisa dirubah, bisa, makanya karena ini bisa dirubah. Cuman mau mengejar orang yang sana kan tetap tidak terkejar. Mau mengejar orang yang pintar ini kan tetap tidak terkejar. Tapi yang ini kan mau berubah orang yang bodoh ini. Yang kurang ini mau nggak dia berubah? Kalau dikasih motivasi, harus nggak dia berubah? Mau, harus. Saya mau berubah Pak. Tapi dia berubah untuk mengejar yang sudah ini terkejar nggak? Oh enggak. Nanti kan ini seakan-akan sudah punya amanah. Ke depan kalau orang ini dia terus tanpa istiqomah, maka dia mungkin menjadi seorang alim, seorang ilmuwan, seorang peneliti. Karena dengan keilmuannya mungkin dia seorang dosen, seorang apa begitu kan. Maka orang ini kalau mau meningkatkan kualitasnya adalah dia harus sesuai dengan materi kita. Bagaimana meningkatkan kualitasnya adalah dia karena berilmu, kemanfaatannya buat dirinya sudah, kemanfaatan buat lingkungan terdekat sudah, kemanfaatan buat orang lewat menulis, lewat bikin buku, mengajar lebih banyak. Ini adalah tingkat kualitas orang. That's right ya, itu adalah cita-cita orang yang tadi sudah ketemu jati dirinya. Nah, tapi kalau dia akhirnya kan ada orang yang nggak wajib menyebarkan ilmu. Siapa itu? Iya, yang tidak berilmu dan tidak punya metode ilmu. Justru kalau dakwah orang pada lari, takut dia kan. Saya tahu nih, Mas Didit, oke, Didit ceritakan hobimu. Saya hobi gini-gini Bang. Oke, ceritakan lingkunganmu. Lingkungan saya dari kecil saya begini, besar saya begini. Oke, ceritakan amanahmu terakhir. Saya punya istri, saya orang tua saya punya panti, saya punya ini, saya punya ini. Oke. Tanpa perlu kita mendahului takdir, kita sudah bisa membaca arah jati diri beliau. Oke. Pernah pegang duit paling banyak berapa dalam seumur hidup? 1 miliar, 10 miliar, catat aja. Dari mana duit itu datang? Titipan, duit sendiri, hasil usaha. Umur berapa sekarang? Umur 20, 30, 40. Oke, teranalisis. Karena hadirnya hari kita hari ini adalah kita hari ini seperti ini karena masa lalu kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Besok mau kita 2 tahun seperti apa ya kita rubahnya sekarang. Ya nggak? Oke. Loh, kalau kita memang jati diri pengusaha, sudah di outbound kan nggak oleh Allah jauh-jauh hari menjadi pengusaha? Sudah di outbound kan oleh Allah lewat amanah, lewat lingkungan, lewat hobi gitu loh. Orang kalau mau jadi hari ini pemimpin, orang kalau mau jadi hari ini outboundnya sudah kemarin. Pelatihan secara alami yang Allah kehendaki, begitu kan cara menyampaikan materi. Orang kalau Allah ingin takdirkan menjadi Al-Fatih, menjadi panglima perang pada saat umur 25 tahun ini orang ditakdirkan oleh Allah, kira-kira begitu. Ini bayi ini akan jadi 25 tahun akan memimpin kaumnya, akan memimpin negaranya, entah memimpin pasukannya. Kira-kira anak ini lahirnya di mana? Gak mungkin lahir dari keluarga kaya yang manja, lahir dari lingkungan yang nyaman. Gak mungkin, ini mungkin lahir dari anak Palestina, mungkin lahir dari Gaza. Itu kecil itu udah dengar bom. Wah, kira-kira gitu. Jadi dari kecil tuh udah outboundnya sudah ada. Outboundnya itu loh. Hidup nyaman gitu, rumah 25 tahun gak jadi apa-apa ini anak. Gak mungkin menjadi berjiwa keras gitu karena tidak pernah outbound. Dan Nabi itu dari kecil tuh sudah di outbound oleh Allah. Sudah di outbound, udah di outbound. Bapaknya meninggal dulu, mamanya tahu negeri Syam, masih kecil-kecil, udah tahu berjalan mana-mana. Memori datanya dari keluarga, kakek, nenek, keturunan orang-orang yang berpengaruh Quraisy besar, bukan keturunan petani kecil, bukan keturunan bangsawan. Kalau kita di sini begitu, dari kafilah yang berwibawa, begitu. Nah itu nggak mungkin skenario-nya dari Ece. Nah itu menggambarkan arah perjalanan selanjutnya. This is skenario lah. Kalau kita mau membaca, tapi kita tidak punya banyak data kecuali hanya menebak-nebak. Tebakan kita adalah tentu gimana lingkungan dari kecil kemana nih? Adik-beradik ada berapa orang? Di rumah gimana? Mewah, keluarga susah, kecil, bagaimana? Oh gitu. Kan itu semua analisis kita.
Sekarang hobimu apa? Nah, terus tiba-tiba mimpi mau jadi orang kaya, fatal nggak? Bukan nggak boleh. Pertama dia nggak terlalu suka secara batinnya. Yang kedua pengalaman masa lalunya nggak ada. Kemudian amanahnya juga enggak. Justru amanahnya apa? Harus menjadi orang yang lebih sabar. Amanahnya harus punya ilmu ngopenin anak-anak kecil. Harus punya ilmu bagaimana berinteraksi dengan orang. Sama sekali tidak mewajibkan dia untuk menjadi kaya raya, kira-kira begitu. Terus mimpinya jadi kaya raya. Ini nafsu lah, kita bahas materi lain kan. Bagaimana mematikan nafsu. Nah setelah itu selesai ini udah yakin dengan jati dirinya. Kena konsep 3 kualitas manusia lah kan gitu, bingung dia. 3 kualitas manusia, manusia sedang, rendah, tinggi. Ya mungkin dalam hal ini kualitasnya adalah saya diamanahi 10, 20 orang anak yatim, keluarga susah yang hidup bersama dengan saya. Maka kalau saya ingin terus mengabdikan, dan saya harus mencari cara bagaimana mereka punya keberlangsungan hidup, bagaimana mereka punya pendidikan yang lebih baik, bagaimana mereka punya fasilitas yang lebih baik. Nah itulah jati dirimu kira-kira, pengembangan supaya kemanfaatannya lebih luas. Nah itu mungkin masih masuk di dalam kategori 3 kualitas manusia. Itu masih masuk nih. Dia sadar dia adalah seorang istri, dia sadar dia adalah seorang ibu, dia sadar adalah dia seorang istri dari suaminya, dan suaminya sudah bekerja cukup, dia tinggal di rumah. Maka pertanyaannya, saya seorang istri Pak, apa jati diri saya? Saya seorang istri dan seorang ibu. Macam mana saya harus menuju kualitas hidup saya? Apakah kalau dalam teori itu tidak masuk? Masuk nggak? Pertama saya harus, kalau kualitas rendah itu orang yang apa? Memikirkan diri sendiri. Kualitas sedang orang memikirkan keluarganya. Keluarga tinggi orang banyak. Justru saya, kata seorang istri, tidak punya kewajiban memikirkan orang banyak. Kewajiban saya itu yang memikirkan suami saya dan memikirkan istri anak saya. Jadi jangan dipaksa saya menuju kualitas tinggi, karena saya tidak punya kewajiban. Dan tidak perlu lagi saya mengajar kualitas tinggi. Kewajiban saya satu, taat sama suami dan kalau punya anak saya didik anak saya cukup. Oke, berarti kan ada pengkategorian tidak semua orang setelah menemukan jati diri harus menuju 3 kualitas manusia. Berarti kan ada kategori lain. Jadi dia mengejar kualitas itu adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga orang yang tadi 3 kualitas manusia yang tadi melayani dirinya, melayani keluarganya, melayani orang banyak, kualitasnya adalah ujungnya tetap harus tujuannya adalah takwa. Kalau tujuannya nggak bertakwa, dia kualitasnya hanya nggak ada apa-apa. Kalau contohnya di dalam perusahaan, orang yang berkualitas tinggi ya berarti contoh dalam struktur perusahaan kan sering kita contohkan itu adalah para pimpinan, para manajer. Dan kadang kita mengarahkan orang juga supaya menjadi pimpinan semua, kan gitu motivasinya ya. Padahal kan seharusnya tidak, harus tidak diarahkan. Kata kuncinya adalah kamu ingin hidup dengan hormatmu sendiri atau kamu ingin hidup dengan hormat Tuhan. Itu kata kuncinya. Ada kan di slide kita? Itu kata kuncinya. Itu namanya penghubung. Jangan ditinggalkan kata-kata ini. Konektornya di situ. Jadi kalau kamu mau pakai format hidupmu sendiri, just ambil resikomu, turuti nafsumu, serah mau jadi apa. Otomatis kita orang meninggalkan itu. Yang kita mau adalah mengikuti format Tuhan, format Allah. Tapi saya nggak tahu bang, format Allah itu kayak gimana. Oke, 3 indikator untuk mengetahui format Allah kepadamu seperti apa. Bukan hobi, kecenderungan hati. Abang tuh pakai kata itu kecenderungan hati. Makanya hobi, bakat, minat, garis miring. Karena dia kecenderungan hati. Apapun kecenderungan hatimu, mau dikategorikan hobi, suka, demen, passion, itu sama. Yang penting ada kecenderungan hati. Itu dianalisis. Oke. Yang kedua apa? Di kecenderungan hati berkembang nggak? Berkembang bang. Tadi lah dulu nggak ada India jadi nggak suka nonton India. Berkembang terus. Oke, dulu nggak suka mancing, ada teman-temannya mancing dia suka mancing terus berkembang. Oke, sama kayak lingkungan itu berkembang. Nah, kapan kecenderungan hati ini terbentuk? Kapan lingkungan ini terbentuk? Pada saat kita akil balik, pada saat kita tidak punya pilihan, tapi ditentukan oleh Allah kok harus hidup dengan suku ini, keluarga ini, lingkungan ini, dan itu benar-benar kita nggak punya pilihan hari itu. Tiba-tiba kita punya adik-beradik, tiba-tiba kita tinggal di satu kampung, tiba-tiba budayanya seperti ini, tiba-tiba begini. Dan itulah namanya takdir. Analisis itu satu bahan. Hobi,
lingkungan. Kemudian perhatikan lagi. Kalau kita sudah bisa menyimpulkan ini, maka peperangan batin itu ada di mana? Ada di nafsu. Kan saya bilang, udah kamu gak usah mimpi jadi orang kaya dah. Loh bang, ini mendahului takdir nih bang. Masa saya gak boleh kaya? Dia pingin kaya nih. Ya bukan mendahului takdir, tapi dari lihat irama hidupmu. Apalagi indikatornya sudah umur 40. Kalau ini kan ada hadis tentang ayat umur 40 kan. Di slide jati diri ada nggak 40? Nggak ada. Harusnya ada. Kalau orang di umur 40 ke atas harusnya tidak merubah jati diri. Tapi kalau di bawah masih sangat fluktuatif, apalagi masih muda. Trial errornya itu masih mungkin, vakumnya masih banyak. Jadi kalau udah umur 40 ke atas, sebaiknya mengembangkan pengalaman-pengalaman dia yang lalu, yang dia suka, yang menyenangkan. Kembangkan, lestarikan, majukan. Apa yang menjadi ilmumu, amanahmu, lakukan. Dapat baca ilmu ini, amanah ini, lakukan. Dapat ini, inspirasi ini, lakukan. Karena manusia harus belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari berbagai. Makanya orang yang ini tidak bisa kita justifikasi 100% apa jati dirinya, kecuali kita hanya bisa menjustifikasi apa amanahnya. Nah, beda ya. Kata kuncinya adalah ikut format Allah adalah format kita. Jadi kalau kita ikut format Allah, kita melihat jati diri kita, melihat outbound hidup kita sebelumnya. Jadi hidup kita ini kan sudah di outbound oleh Allah sejak kecil. Dari situlah kita maju, fokus ke sana. Kalau salah nanti dari ilmu yang ada sekarang tinggal perbaiki. Tapi kalau analisisnya salah terlalu jauh kan repot. Ya kalau ini sudah dianalisis mungkin nggak salah ya, mungkin karena masa depan kita nggak tahu. Tapi kita pakai analisis yang tidak pakai nafsu.